Kondisi politik dunia yang syarat akan perubahan menuntut anak bangsa untuk bersama-sama tidak sekedar berjuang mewujudkan ketahanan pangan, namun harus mewujudkan kedaulatan pangan. Adanya perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan melonjaknya harga gandum dan jagung yang merupakan komoditas ekspor dari kedua negara tersebut kepada sebagian besar negara-negara di dunia. Naiknya harga pupuk yang berimbas, menurunnya produksi pertanian di dunia, sehingga hal ini berdampak pada krisis pangan dunia. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya COVID-19 dan climate change yang melululantahkan seluruh aspek perekonomian dunia. Mengantisipasi krisis pangan ini, Kementerian Pertanian bergerak cepat melalui berbagai program unggulan, salah satunya mendorong pertanian presisi dan penerapan smart farming serta teknologi digital. Saya ingin mengatakan bahwa 2023-2024 tahun resesi pertanian. Penggunaan sumber daya yang berlebihan belum tentu memberikan hasil yang maksimal, sehingga muncullah perubahan pola pikir terhadap penggunaan sumber daya hayati dan non-hayati yang tepat sesuai dengan kebutuhan usaha tani. Ketepatan penggunaan sumber daya ini disebut dengan precision farming. Smart irrigation adalah irigasi pintar, irigasi cerdas, salah satu dari smart farming yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengirigasi berbagai komoditas pertanian. Smart irrigation menggunakan sistem seperti ini yang dapat mengelola pemberian air irigasi baik untuk tanaman pangan, tanaman horti maupun tanaman perkebunan secara otomatis. Debitnya bisa diatur, durasinya juga bisa diatur, tingkat kelembaban tanah yang harus diirigasi sampai dengan kadar air berapa, sampai dengan kejenuhan air berapa, semuanya bisa diatur dengan sistem ini. Low cost precision farming memerlukan biaya yang sangat murah dan cara yang sangat sederhana. Oleh karena itu, semua petani dapat memanfaatkan sistem ini dengan mudah dan murah. Kalau kita bicara tentang precision farming atau praktek budidaya secara presisi, artinya kita harus menerapkan teknik yang tepat, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat dalam menerapkan teknologi. Misalnya, dalam menerapkan teknologi pemupukan, maka kita harus bisa menggunakan teknik yang tepat. Apakah kita langsung memupuk ke tanamannya, atau kita memberikan pupuk bersama dengan irigasi, atau dengan cara-cara yang lain yang lebih tepat sesuai dengan jenis tanamannya. Dalam mendukung penerapan smart farming serta teknologi digital pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Lampung mencetuskan suatu inovasi teknologi pertanian yang diberi nama Smart Irrigation Farming Low Cost. Balai Pelatihan Pertanian Lampung juga membuat aplikasi sendiri yang kita sebut Kebunku. Nah, dari Android ini kita bisa mengontrol suhu tanaman, kelembapan tanah, lalu kita bisa eksekusi. Saya praktekkan dengan menggunakan HP Android, kita hidupkan pompa. Nah, kita bisa dilihat tombol hijaunya hidup. Proses penyiraman berjalan. Smart irrigation, cara bertani modern, menggunakan data-data parameter untuk bisa dijalankan dari jarak jauh sebagai pengambilan keputusan yang berbasis IoT. Balai Pelatihan Pertanian Lampung sudah mengaplikasikannya di
lahan budidaya cabai. Pada saat musim pertama itu kita membutuhkan sekitar 27 juta untuk hitungan 1 hektar ya. Saya berbicara untuk 1 hektar 27 juta 883 juta 525. Memang investasi irigasi itu cukup mahal. Itu biasanya dari listrik, biaya listrik yang digunakan. Nah, kalau menggunakan smart farming di musim pertama memang itu agak besar, sebesar 30 juta 10.792 karena ada tambahan modul controller di sana seharga 2,5 juta. Ingat, modul kontrolnya 2,5 juta. Tapi di selanjutnya itu instalasi irigasi itu hanya membutuhkan 710.792 itu hanya biaya listrik. Kalau konvensional itu biaya lain-lain itu biaya input produksi lain, pupuk, tenaga kerja, pestisida, mulsa dan seterusnya itu sebesar 88.980.000 untuk 1 hektar. Nah, selanjutnya untuk pada saat menggunakan smart farming itu sebesar 60.180.000. Kenapa berbeda? Karena ada tenaga kerja yang sangat jauh berkurang. Kita bisa mengefisiensikan tenaga kerja itu sampai 75%. Bayangkan 75%. Nah, itu pengurangan yang sangat luar biasa. Belum lagi ketepatan kita pada saat memberikan pupuk ya dan air. Dengan harga 55.000 kita bisa mendapatkan penerimaan 220 juta per hektar. Nah, 220 juta ini kita anggap sama ya. Nah, sekarang kita lihat pendapatannya seperti apa. Nah, kalau untuk konvensional itu berkisar 103 juta di musim pertama dan 129 juta di musim selanjutnya. Menggunakan smart farming itu di musim pertama 129 juta dan di musim selanjutnya bisa 159 juta. Nah, sekarang kita lihat bisa rasio yang menggambarkan kelanjutan dari usaha kita. Untuk menggunakan konvensional itu di musim pertama tuh 0,8 pasti belum layak karena ada instalasi irigasi yang kita harus incas, harus kita berikan di lahan budidaya cabai. Pada saat musim selanjutnya itu 1,44 artinya layak. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan smart farming di musim pertama saja sudah 1,44. Di musim selanjutnya itu 2,61 artinya layak banget. Apalagi di musim ketiga, keempat dan seterusnya. Bersama teman-teman petani muda keren yang namanya smart farming. Jadi petani kita untuk sistem monitoring seperti pH tanah, pH air, kelembapan udara, curah hujan dan lain sebagainya bisa dimonitoring melalui smartphone dan itu real time. Yang kedua, untuk controlling seperti penyiraman dengan teknik drip irigasi atau irigasi tetes dengan sprinkler atau gun bisa juga dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Kita bekerja sama, berkolaborasi bersama menemukan sistem yang terbaik, yang termurah, terefisien sehingga petani siapapun bisa melaksanakan pertaniannya dengan lebih menyenangkan, dengan lebih asik dengan teknologi smart farming. Penerapan pertanian presisi diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan juga diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh para petani seperti solusi dari pupuk kimia yang mahal, membantu mengembalikan kesuburan tanah, meningkatkan produksi pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Low Cost Precision Farming mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.